Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Oceanografi yang beranggotakan Hafsa Febriana dan Hesti Novitasari, yang mana kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Siklus Biogeokimia di Laut, yang mana penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai siklus air. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya siklus air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mana fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Proses siklus air, siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan yang artinya air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Di sini juga kita bisa lihat bahwasanya proses hidrologi air itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, partikel, dan presipitasi. Nah, siklus air ini dia terbagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses-proses yang dilaluinya, serta seberapa jauh air tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Itu ada siklus pendek atau siklus kecil, ada juga siklus sedang, dan ada juga siklus panjang atau siklus besar. Terus, siklus air, cara menjaganya dengan cara melestarikan siklus air agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Di antaranya yaitu mengadakan reboisasi hutan gundul, menghemat penggunaan air bersih, dan menanam pohon di pekarangan rumah. Pada hidrosfer dapat menyebabkan hypoxia atau area kematian di hidrosfer. Oke, di sini juga ada mengenai siklus karbon, yang mana siklus ini adalah proses pertukaran unsur karbon antara biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Siklus karbon global pada umumnya dibagi berdasarkan interaksi atau perpindahan karbon antara reservoir utama, atmosfer, geosfer, dan biosfer. Secara garis besar, siklus karbon global juga dapat dijelaskan berdasarkan proses perpindahan dan penyimpanan karbon pada komponen utama, yang mana komponen utama dari siklus karbon diantaranya yaitu mengenai atmosfer, biosfer darat, lautan, dan siklus karbon geologis. Oke, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Hesti Novitasari. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Hafsa, yaitu materi tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses perubahan nitrogen menjadi beberapa bentuk senyawanya. Proses perubahan ini diperlukan karena nitrogen bebas tidak dapat langsung digunakan oleh makhluk hidup. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen yaitu fiksasi nitrogen, mineralisasi dan nitrifikasi, denitrifikasi. Nitrogen memegang peranan kritis dalam siklus organik dalam menghasilkan asam-asam amino yang membuat protein. Materi selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses bergeraknya fosfor dalam ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer.
Siklus fosfor juga melibatkan komponen makhluk hidup dan bersumber dari komponen benda mati. Selain itu juga melibatkan unsur organik dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Terdapat 5 siklus fosfor, yaitu yang pertama pelapukan batuan. Pelapukan batuan dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Yang kedua yaitu penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Yang ketiga yaitu dekomposisi. Selanjutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian. Yang keempat yaitu proses daur fosfat, dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diseram tanaman. Tahapan terakhir yaitu fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Materi yang terakhir yaitu siklus sulfur. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Fungsi dan manfaat siklus sulfur yaitu membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau, kemudian meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman. 3. Menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi. 4. Berperan dalam proses pembentukan zat gula. 5. Memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau. Dan 6. Memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta memperbesar umbi dan bawang merah. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami kelompok 4 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.